Halo rekan-rekan investor semua, khususnya kalian investor kripto. Hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana membuat suatu strategi pohon uang untuk membangun passive income dengan cara staking kripto. Nah, bagaimana cara membangun passive income dengan kripto? Kita menggunakan satu fitur yang tersedia di exchange di kripto, dalam hal ini itu Binance, yaitu dengan istilahnya itu menggunakan staking. Nah, apa itu staking? Staking itu simpelnya adalah seperti ini, yaitu proses mengunci atau menyimpan sejumlah aset kripto dalam suatu jaringan blockchain untuk membantu operasional jaringan tersebut. Dan sebagai imbalannya atas aset yang dikunci tersebut, user akan mendapatkan reward. Saya dapat analogikan secara simpel adalah misalkan seperti deposito yang kita depositkan ke bank, itu dikunci dengan periode tertentu dan kita mendapatkan bunga setiap bulannya. Itu kurang lebih analoginya sama seperti itu. Nah, sebelum masuk materinya lebih jauh, buat kalian yang belum memiliki akun Binance, bisa langsung di-scan QR code yang seperti di layar, atau cek linknya juga ada di bagian deskripsi. Dengan menggunakan kode referral seperti di layar itu, kalian akan dapatkan cashback komisi lifetime 10%. Pada Binance, fitur yang kita gunakan untuk staking namanya adalah Binance Earn. Nah, Binance Earn ini memiliki 4 komponen. Saya akan jelaskan secara singkat, nanti kita akan langsung masuk ke contohnya seperti apa. Yang pertama adalah token atau koin yang akan kita pilih untuk staking. Beberapa ya, biasanya itu dibagi menjadi ini. Yang pertama adalah Bitcoin. Kemudian ada Alts. Alts adalah koin-koin yang di luar Bitcoin. Misalkan seperti Ethereum, XRP, dan seterusnya. Kemudian ada yang juga namanya itu stablecoin. Stablecoin ini adalah koin-koin yang di-pack 1:1 dengan mata uang fiat. Biasanya USDT atau USDC, dan seterusnya. Yang kedua adalah flexible atau lock. Ini adalah periode yang biasa digunakan untuk staking. Misalkan kalau fleksibel itu bisa dicairkan kapan saja, tanpa ada penalti, tetapi lock itu ada periodenya, jadi dikunci selama misalkan 7 hari, 15 hari, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah APR. Ini adalah semacam bunga kalau di deposito, singkatan dari Annual Percentage Return. Kita akan belajar juga nanti cara penghitungan APR-nya seperti apa. Dan yang terakhir adalah resiko. Kita akan juga belajar tentang potensi loss yang mungkin terjadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk langsung ke contoh di aplikasinya seperti apa. Baik, berikut ini adalah contohnya. Kalau kalian sudah masuk di aplikasi Binance dan kalian bisa masuk ke menu di pojok kiri atas, ya, kemudian scroll ke bawah dan temukan menu Earn. Nah, di sini nih, ya, di Earn ini kalian bisa lihat bahwa ada Earn, Soul Staking, dan seterusnya. Kalian bisa pilih di Earn. Kalian akan menjumpai layar seperti ini. Dan ini adalah token atau koin-koin yang kalian bisa gunakan untuk staking. Jadi USDC, USDT, ETH, dan seterusnya. Ya, kita ambil contoh salah satu saja untuk staking di stablecoin. Contohnya USDC, kita tinggal tag di sini. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Di sini kalian bisa lihat ini adalah fleksibel, artinya tidak ada lock periode tertentu ya. Jadi bisa di-redeem kapan saja dengan APR 10,4%. Untuk memulai minimumnya adalah 0,1 USDC. Dan kalian juga bisa perhatikan di bawah ini adalah ada tieringnya. Jadi APR-nya ini kalau kalian perhatikan itu ada 10,64. Ini untuk 400 USDC pertama. Jadi kalau kalian stake sampai dengan 400, reward-nya itu APR-nya 10,64. Sedangkan di atas 400 itu hanya 0,64. Kita langsung ambil contoh ya. Kita masukkan angkanya di sini, misalkan 1000. Maka teman-teman bisa lihat di sini bahwa estimated daily reward itu adalah 0,127 USDC. Ini nanti akan dibayarkan atau rewardnya akan kalian terima langsung masuk ke spot wallet harian. Dan untuk memulainya, kalian bisa checklist di sini, kemudian klik confirm. Saya ambil contoh kedua yaitu untuk koin BNB, kita bisa tag di BNB dan kalian bisa lihat di sini ada fleksibel 15 hari, 30 hari. Nah, yang ini adalah yang versi lock ya. Jadi yang jenis staking menggunakan lock period ada 15 hari, ada 30 hari, sampai dengan 120 hari ya. Perhatikan di sini bahwa semakin lama periodenya, maka reward yang kalian dapatkan atau APR-nya itu semakin besar. Jadi contoh dalam hal ini, 120 hari ini kalian akan dapatkan 0,4%. Untuk BNB bisa mulai dengan 0,05 untuk staking. Dan kalian bisa lihat juga bahwa estimated reward-nya nanti akan langsung dihitung. Contohnya dalam hal ini kita langsung masukkan 0,0
misalkan, dan ini di sini akan terlihat langsung estimated reward-nya itu seperti di layar sini. Dan teman-teman perhatikan juga bahwa di sini kita bisa cek auto subscribe. Kalau kita posisinya tidak dicek di sini, maka setelah berakhir, jadi periodenya setelah 30 hari, maka setelah berakhir, kalian bisa redeem otomatis dan bisa dipilih ke misalkan ke Spot Wallet. Nanti setelah berakhir akan balik ke Spot Wallet. Kalau ini dicentang ya, auto subscribe, maka ini seperti kalau deposito itu auto roll over. Jadi di sini terlihat schedule-nya, kapan distribution date-nya, kemudian kapan berakhir, kemudian ini next subscription date-nya ini adalah automatic roll over-nya itu kapan. Caranya simple, tinggal kalian sama yaitu cek di sini dan klik confirm. Bagaimana sekarang bila pengguna itu melakukan early redemption? Maksud early redemption adalah melakukan redemption ini sebelum jatuh tempo. Saya ambil contoh langsung seperti ini. Misalkan kita lock PNB 90 hari dengan APR 0.35%. Ini misalkan start di sini ya, stake di sini. D0 adalah hari pertama start, D30, ini hari ke-60, hari ke-90. Dan jatuh temponya di sini. Ketika jatuh tempo, user itu akan mendapatkan pengembalian pokok plus bunganya. Misalkan terjadi early redemption, maka pokoknya saja yang akan dikembalikan dalam tempo 72 jam. Sedangkan bunganya itu di waive. Jadi kesimpulannya seperti ini. Stakingnya itu dapat di-redeem, itu tidak dikenakan penalty. Tapi reward yang sudah diakumulasi akan di-waive dan membutuhkan 72 jam hingga redemption itu akan balik lagi ke Spot Wallet. Sekarang kita masuk ke penghitungan APR. Bagaimana menghitung bunganya, dan for your info, nilai APR ini itu berubah secara dinamis ya, mengikuti supply and demand dari staking itu sendiri. Dan formulanya simple seperti ini. Jadi APR yang ada itu dibagi dengan 365 hari, karena APR yang tercantum di layar itu adalah untuk 1 tahun. Jadi penghitungannya untuk simple harus dibagi 365 hari, kemudian dikali dengan nominal staking, dan dikali dengan jumlah hari stakingnya. Contohnya seperti ini, bila APR-nya 10,6%, ini harus dibagi dulu dengan 365 hari, dikali dengan 400 USDC, kemudian dikali lagi dengan jumlah harinya, yaitu 30 hari, atau dapat sekitar 3,48 USDC. Dan ini bunga itu dibayar secara harian, ini fluktuatif ya, karena kan bunga berubah ya, dinamis. Dan ini dengan catatan ini untuk flexible earn. Jadi untuk fleksibel itu harian, sedangkan untuk yang lock product nanti dibayarkan bunganya pada saat jatuh tempo. Nah, sekarang kita bicara tentang resiko-resiko apa yang bisa terjadi. Resiko yang terjadi adalah yang pertama adalah terjadi penurunan nilai koin atau token yang di staking melebihi return yang didapat. Contohnya adalah seperti ini. Jika kita stake BNB, returnnya sekian ya, 0,2%. Kalau misalkan harga BNB-nya itu sendiri turun minus 5%, maka akan ada kerugian ini sebesar minus 4,8%. Tapi juga sebaliknya, bila BNB-nya naik, maka profit yang akan dapat itu lebih besar, yaitu plus 5,2%. Jadi pastikan kalau kalian mau staking yang misalkan koin tertentu ya, BNB begitu, pastikan kalian memang hold BNB itu untuk jangka waktu lama. Kasus berikutnya adalah token atau koinnya itu terkena rug pull atau scam. Maka ini nilainya langsung habis ya. Berikutnya, dalam kasus kalian stablecoin itu mengalami DPEG. Jadi DPEG itu adalah nilainya keluar atau tidak bisa sama dengan nilai fiatnya ya. Contoh dalam kasus ini adalah USD-nya Luna. Ini harusnya 1 USD sama dengan 1 US dollar. Namun dalam kasus Terra Luna 2 tahun atau 3 tahun lalu itu nilainya menjadi jatuh di bawah dari nilai DPEG-nya. Sebagai kesimpulan, yang pertama itu Binance Earn adalah satu fitur yang memungkinkan user untuk mendapatkan passive income dengan cara staking koin atau token tertentu. Dan bila user memilih stablecoin, maka user itu tidak memiliki resiko untuk fluktuasi harga karena koinnya tetap. Pilihlah flexible earn bila aset akan digunakan dalam waktu dekat, dan ada resiko yang bisa terjadi yaitu bila nilai koin yang di stake itu mengalami penurunan harga dan juga sebaliknya, tapi bila koinnya mengalami kenaikan, maka user akan profit berganda. Dan bila kalian belum memiliki akun Binance, silakan bisa scan QR code di layar atau klik linknya ada di deskripsi. Demikian tutorial singkat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Kita jumpa di lain waktu di tutorial berikutnya. Bye-bye.